Hi Peers, welcome back to Highfield Talk with Ingrid, program dari Hyper Entertainment. Nah, hari ini gue akan kedatangan guest star yang seru banget dan insightful banget untuk main biliar bareng gue. Yuk ikut keseruan gue hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang kerjanya itu WFH. Siapa ya kira-kira? Kak Lala. Halo. Halo Lala. Kak Lala ini BTW aku dengar udah jago biliar. Oh enggak jago. Udah pro kayaknya. Bisa-bisa gue kalah nih hari ini. Jadi Kak Lala ini boleh diperkenalkan ke pekerjaannya, mungkin tinggalnya di mana atau sekarang kesehariannya kesibukannya apa sih? Oke, jadi nama gue Kamala Dewi, banyak dipanggil Lala. Sekarang sih kegiatannya kerja aja sih. Kerja. Tunggu, namanya Kamala Dewi? Kamala Dewi. Oh, kayak Kamala Harris? Bukan, beda. Oh, beda. Jadi pekerjaannya apa nih? Kalau sekarang sih aku kerjanya sebagai konsultan sales gitu di salah satu perusahaan tech. Tech company, oke. Betul, dan sekarang memang kerjanya sih masih lebih banyak WFH-nya sih. Oh, jadi kerjanya ini udah berapa lama di company ini? Kalau di company ini kebetulan baru. Baru berapa bulan? Berapa tahun? Baru jalan 3 bulanan. Baru jalan 3 bulan? Itu udah oke lah, lumayan. Iya. Jadi waktu itu apply-nya tuh kayak gimana tuh? Kalau dulu tuh apply-nya dari beberapa jobs portal ya. Dan kebetulan nyangkutnya di perusahaan ini, terus ya udah bisa langsung join aja. Berarti online juga? Online. Apply-nya online. Jadi serba online ya sekarang dunianya ya. Betul, kalau kita sambil main boleh kali ya? Boleh, boleh, boleh. Siapa yang mau break? Boleh break dulu? Ingrid boleh break duluan aja nggak? Aku dulu. Dia mau ngeliat dulu nih, gue sejago apa. Padahal cupu guys. Ya, nggak pecah. It's okay. Ini belum dicok nih, maaf ya. Gak apa-apa. Silahkan. Masih boleh duluan. Ya? Wih, jago. Masuk, stripes. Kalau Ingrid berarti sekarang fokusnya apa aja? Kalau aku sebenarnya kan konten ya, tapi aku juga graphic designer. Oh, oke. Betul, banyak banget yang suka nanyain aku, Ingrid emang kesehariannya main biliar doang? Yang mana bisa dapat duit guys, biliar doang. Kalau Lala, job scope-nya tuh kira-kira apa sih sebagai sales consultant? Job scope-nya itu lebih ke arah cari klien. Cari klien. Terus meeting. Baru closing sih. Pada dasarnya sales semua closing ya targetnya. Tapi emang sekarang kayak cari klien gitu bisa online semua ya? Oh bisa dong, semua justru aku dari tahun 2020 tuh salesnya fully online sih. Oh berarti nggak pakai meeting offline gitu, nggak ada lagi? Enggak, udah. Kalau menurut aku sih untuk meeting offline sekarang masih opsional ya. Jadi memang kebanyakan sih karena semenjak COVID ya, jadi kayak mereka tuh lebih enaknya meeting online sekarang. Tapi selama ini berarti online meeting ya? Pakai apa? Full Zoom? online. Aplikasi apa tuh? Zoom bisa, Google Meet bisa, Teams bisa, semuanya bisa. Tapi nggak ada kendala kayak misalnya nih, kamu lagi work from cafe, terus kayak internetnya nggak jelas lah atau kayak gimana, itu ada kendala nggak sih? Banyak sih kendalanya, cuman ya WFH things ada plus minusnya lah sebenarnya. Apa tuh kira-kira? Plusnya apa WFH? Plusnya budgetnya jadi lebih safe, nggak perlu buat transport, nggak perlu untuk makan siang lali-lili. Terus apa ya? Iya, yang makan siang pun tinggal masak aja di rumah. Bener, lebih banyak Enak fokusnya juga sih. Jadi banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan kalau misalnya kerjanya WFH sih sebenarnya. Terus nggak perlu ini ya, menghadapi macet-macetnya Jakarta itu yang time consuming banget buat aku. Betul Sumpah. banget. Betul banget. Tapi setuju. kalau minusnya tuh apa sih? Minusnya mungkin jadi interaksi sama orang-orang kantor tuh jadi kurang kali ya. Jadi kayak, let's say ini kayak aku baru kan gitu. Baru gini, jadi kalau ada pertanyaan tuh kadang harus reach out-nya
bener-bener ngejar gitu loh. Beda kan kalau misalnya offline kita bisa langsung datang aja gitu ke mereka buat nanya. Oh, jadi kayak apalagi kalau aku bayangin ya, kalau misalnya kita baru masuk dalam company, habis itu kan kita masih baru. Jadi banyak hal yang kita nggak ngerti. Betul. Kalau kita semuanya harus nungguin online itu kayaknya makan waktu dan banyak miskom gitu nggak sih? Betul Bisa juga. miskom gitu? Bisa iya, bisa enggak gitu. Cuman mungkin beda kali ya kalau orang-orang yang introvert ya. Kalau aku kebetulan kan Extrovert banget nih. extrovert ya. Introvert juga iya. Jadi kalau misalnya kerja kayaknya udah pada habis bolanya banyak ya. Val nih, Val. Silakan. Kayak kalau misalnya WFH kan kita apa ya? Punya waktu banyak me time sendiri gitu loh, Grit. Gitu. Nggak perlu banyak interaksi sama orang enaknya. Tapi kalau WFH tuh ada nggak sih termnya kayak overtime gitu-gitu? Ada nggak? Kalau apa, sorry? Kalau WFH itu ada overtime-nya nggak sih? Nah, itu dia salah satu WFH tuh adalah jam kerja kita sebenarnya harus kita yang ngatur sendiri, Ingrid. Fleksibel gitu. ya? Fleksibel banget. Jadi kalau misalnya memang nih, gue tipenya yang memang morning person gitu ya. Ya udah gue bakal kerja pagi, terus ntar siang sampai sorenya yang penting kerjaan gue beres. Ya udah gue bisa ngapa-ngapain. Bisa santai. Oh, jadi tergantung ya? Tergantung. Ada plus minus sih ya? Soalnya kalau orang yang nggak cukup disiplin kayaknya agak susah tuh WFH. Oh, benar. Berarti lumayan melatih kedisiplinan orang juga ya? Bener banget. Harus ini sih, WFH things itu harus pinter time management sih sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya kita nggak pinter-pinter ya bakal susah juga buat manage waktu kerjaan. Kalau sebelumnya dari perusahaan sebelumnya, pekerjaan sebelumnya itu WFH juga atau gimana? Aku 3 tahun WFH. 3 tahun full WFH? 3 tahun full WFH. Wah, enak banget. Enak. Berarti itu dari era COVID lah ya? Apa? Dari era COVID lah ya? Iya, benar. Jadi dari zaman COVID tuh, transisi COVID itu kan sebenarnya aku masih WFO ya. Cuman karena COVID udah mulai naik, udah mulai hybrid tuh di situ. Cuman pas pertengahan 2021 kayaknya udah full WFH sampai aku sekarang. Oh, jadi kamu itu waktu itu emang dari company yang dulu offline terus habis itu transisi online atau kamu resign atau gimana? Ganti? Sempet pindah 2 perusahaan sih, Oh, tapi pindah. memang Oke. enaknya tuh begitu dari zaman COVID kan udah WFH ya. Punya track record untuk cari pekerjaan WFH-nya lagi tuh justru lebih nyari WFH-nya sendiri sih, Ingrid. Jadi udah nggak nyari WFO lagi, karena itu yang tadi kamu bilang, makan waktu di jalan, terus capek-capek, buang-buang tenaga, segala macam kayak gitu. Oh, berarti sekarang kalau disuruh pilih work from offline gitu kurang ya? Kurang tertarik ya? Mikir 2 kali sih. Mikir 2 kali. Tapi gue kepo nih kalau misalnya WFA atau WFH itu kalau dari gajinya gimana? Sama aja atau? Soalnya kan lu nggak bisa bilang, ya Pak, saya kan harus bayar bensin, saya kan harus bayar ini. Gimana tuh? Kalau dari segi gaji justru enaknya di situ plusnya salah satu plusnya itu, karena yang biasa kalau bisa kita WFO kan ada spare budget untuk makan siang lah gitu tuh jadi saving lah untuk sana. Dan kalau negonya sih sebenarnya perusahaan bakal fine-fine aja gitu, as long as ya lu tahu job scope lu bisa tanggung jawab sama apa yang lu kerjain gitu. Oh, jadi pentingnya yang penting lu tanggung jawab. Bener. Oh, oke. Gitu. Kalau menurut lu nih, WFH atau WFA, kan lu udah pernah offline juga nih. Menurut lu lebih ngaruh ke mental health tuh yang mana? Ini topik yang Gen Z selalu bawa, mental health. Gimana nih? Oke, kalau Apakah lebih mental- baik kalau WFA? Jujur kalau ngomongin tentang mental health tuh sebenarnya 2 opsi itu tuh bisa punya side effect-nya masing-masing sih gitu. Cuman memang gue akuin dulu pas zaman COVID gue sempat beberapa kali konsultasi ke psikolog. Oke, kenapa gitu. tuh? Karena personally kan gue extrovert ya. Jadi once gue WFH two things, jadi ngerasa nggak ada energi yang harus gue keluarkan untuk ketemu orang. Jadi ngerasanya kan gue juga kerja cuma 1 ruang petak itu doang kan. Jadi kayak ngerasa suntuk, terus kayak kerja tuh jadi bener-bener nggak bisa kerja lah, bisa dibilang gitu. Mungkin kalau orang ekstrovert tuh kalau mereka punya masalah pengennya cerita, ngobrol sama colleagues-nya gitu kali ya. Kalau WFH tiba-tiba kan kayak nggak punya charging energinya. Iya, gitu. iya. Terus Betul sih. lu bisa bersosialisasi gitu kan kayaknya
mengurangi stres gitu. Benar. Jadi kalau dari mental health-nya, sisi mental health-nya, lu lebih milih apa? WFH atau WFO? Kalau bisa dipilih, gue mending pilih WFH sih. Tetap WFH. Karena sekarang mungkin udah adaptasi kali ya. Benar. Oke. Karena kalau misalnya WFO tuh menurut gue pribadi ya, kayak banyak hal yang akan berdampak gitu loh. Jadi kayak kita di jalan tuh pasti udah stres duluan kan, udah kebawa pikiran. Terus kerjaan juga pasti udah kita kebawa gitu kan. Nanti begitu sampai di kantor kita belum ngerasain drama-dramanya orang-orang kantor, toxic-nya gitu kan. Terus nanti balik lagi, pulang lagi, macet, itu tuh pasti bakal stres lagi. Pusing. Bener. Mendingan di rumah aja. Bener. Apalagi kalau misalnya naik kayak Transjakarta gitu-gitu, udah pulang ramenya minta ampun. Parah. Tambah mau nangis kayaknya. Nggak kuat lagi. BTW kita lanjut main bola 9 kali ya? Boleh. Sudah jadi. Nah, sekarang boleh kali Kak kepala break kali ini. Waduh. Boleh dicoba? Coba ya, bisa nggak nih? Terloyo lagi. Wih. Bagus sih breaknya. Nggak ada yang bersih lagi. Tapi pecah semua. Nah, tapi kalau menurut aku ya Kak, sebagai orang yang sebenarnya aku introvert loh. Oke. Menurut aku ngobrol sama orang tuh sangat menguras tenaga aku. Oke. Aku tuh tipe orang yang kayak lebih mending kalau misalnya aku stres ya, aku tuh pengennya sendiri aja. Pengen kayak gak usah ganggu gue gitu. Gue gak mau denger orang ada yang napas gitu. Kalau Kak gimana? Kalau aku justru How to manage stress gitu? Oke, how to manage stress. Sebenarnya cari kegiatan sih kalau aku pribadi ya, kayak kalau misalnya kamu kan anteng aja gitu di rumah, nggak mau ketemu sama siapa-siapa. Iya. Tapi kalau aku justru even duduk di cafe aja gitu banyak rame, itu aku kayak ngerasa alive lagi aja gitu loh. Oh gitu ya? Iya. Ini menarik banget beneran, karena menurut aku being around a crowd itu draining banget, capek banget buat aku. Berarti Ingrid memang introvert kan ya? Iya. Ini dari segi kita ngobrol tadi kan kamu kerjanya berarti lebih banyak side lapangan nih. Iya. Nggak ada kepikiran pengen WFH atau gimana gitu? Nah, aku tuh kayak orangnya nggak tahu ya. Aku kan emang kebetulan kerjanya entertainment dan aku tuh graphic designer guys. Oke. Jadi emang kesehariannya tuh harus WFO. Dan aku harus ketemu kayak customers atau orang baru. Jujur aku suka sih kayak mempelajari pengalaman-pengalaman baru. Oke. Tapi at the same time, di saat hari ini misalnya aku pulang ya, aku akan ngerasa sangat capek. Karena energi aku tuh kayak drain banget gitu. Oke. Kalau extrovert gak gitu ya? Enggak. Kalau habis hangout sama teman-teman rasanya seneng gitu ya? Happy. Kayak ngerasa energi gue balik lagi gitu loh. Cuman kayaknya kamu harus cobain sih cari kerja WFH things karena kayaknya itu sobat introvert banget gitu loh. Iya, sekarang aku kayak makin sharing kayak gini aku jadi ngerasa apa ganti nih WFH. Tapi cuman WFH things itu banyak pro-nya banyak kontranya juga sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya nih gue kerja di rumah kan banyaknya kan. Jadi kayak kalau WFH things itu sebenarnya banyak kontranya juga sih. Kayak kalau misalnya gue nih kerja di rumah, itu kan pasti ada distraksi di rumah gitu loh, kayak even nanti ada paket atau kayak ada entah kakak gue tiba-tiba nyuruh ngapain gitu kan. Itu tuh sebenarnya things yang harus lu manage juga sih. WFH things-nya. Tapi distraksinya selain itu apa? Kayak balik lagi kayak masalah internet, jaringan gitu gimana sih kalau di rumah lo? Kalau di rumah gue ya atau di kantor gue, jaringan Indonesia nggak tahu kenapa ya, kadang tuh bermasalah gitu. Oke. Kalau lo ada keganggu gitu nggak? Jujur beberapa kali pasti ada ngerasain internet yang bermasalah gitu ya, kayak tiba-tiba wifi-nya ghost-track aja gitu atau kayak lampu mati gitu kan. Iya, kalau mati lampu di tengah meeting gimana tuh ceritanya? Itu harus banyak idenya sih kalau WFH ya. Jadi kayak kalau misalnya mau meeting itu benar-benar harus banyak banget yang persiapin, kayak let's say banyak wifi yang harus gue prepare gitu, kayak entah itu dari HP atau dari hotspot manapun itu, yang penting meeting gue berjalan dengan sempurna aja gitu. Berarti nggak semudah cuman oke, gue punya wifi, gue udah bayar langganan gitu ya. Gue harus punya kuota gitu ya. Misalnya mati lampu atau apa masih ada
Benar. spare-nya gitu. Oke, oke. BTW ini gue di Snook. Gimana ya? Kita coba ya. Kena dong. Wih, Nice. masuk. Ih. Kayaknya gue dikain lagi nih sama Ingrid. Enggak lah. Masuk. Enggak. Ah. Kemenangan untuk Ingrid. Soalnya gue ngerasa kalau gue kalah-kalah mulu ini karir gue terancam. Yeay. Tapi kalau Kalala ini kesehariannya itu kebanyakan apa? Misalnya meeting atau kerjain presentation atau kayak gimana tuh? Job scope-nya apa sih kalau di company tech ini? Kalau misalnya dari segi day to day-nya kali ya, gue bener-bener manage hari-hari gue biar produktif sih, Ingrid. Kayak dari pagi tuh gue udah make sure, gue udah ngecek nih gue bakal ada berapa banyak meeting, terus kayak setelah udah tahu meetingnya apa aja, gue make sure gue sudah dalam keadaan mandi sebelum ada meeting. Gitu. Udah Karena apa? Dalam keadaan mandi. Wow. Gitu. Mandi. Beberapa kali tuh setiap meeting kayak ya online kan, gue bisa off cam, jadi kayak ya udah gue mau meeting nggak apa-apa deh nggak mandi gitu. Iya, Tapi iya, kalau iya. meeting sama klien kayaknya it's a must sih, udah harus make sure mandi. Terus harus makeup gitu nggak sih? Tergantung. Iya. Tergantung kliennya sepenting apa gitu ya. So bisa memikat apa gitu loh. Tapi kalau masalah baju kayak gitu, pakaian bisa harus pakai kemeja atau harus pakai kaos atau kayak gimana? Kalau gue sih pribadi tech company simply gue pakai kaos. terus Pakai kayak kaos boleh? pakai jas. Oh, biar kata lebih rapi, blazer gitu. Blazer gitu misalnya udah beres sih gitu. Tapi gue yakin celananya celana rumah. Celananya Bener gak? Nggak usah pakai sepatu kan? Udah nyeker aja tuh di rumah. Karena kalau meeting kan cuma bagian sini doang kelihatan. Iya bener. Sepatunya that's all. Kepotong soalnya. Betul. Oke, kalau gitu sekarang gue punya challenge nih buat lo. Oh nih. Nah, gue punya challenge nih buat lo. Jadi kali ini challenge-nya misalnya lo bisa masukin bola 5 ini salah satunya ke dalam. Lubangnya harus lubang tengah. Kalau misalnya kamu masuk, kamu boleh nanyain aku trivia question about WFH. Oke. Nah, kalau aku yang masuk, berarti aku boleh nanyain kamu questions about WFH. Trivia questions ya guys. Boleh kamu duluan? Ini harus berurut. Iya. Jadi Oke. aku yang taruh bolanya, tapi kamu harus masukin ke situ. Oh, oke. Nanti sebaliknya. Oke. Kalau di sini boleh dipindah-pindahin nggak? Nggak boleh. Aku yang taruh. Oh, oke. Nanti kamu yang taruh buat aku. Oke deh kalau gitu. Kira-kira bisa nggak nih? Bisa nggak ya? Ah! Wih, dia mau trick shot. Hampir masuk. Oke. Coba kamu yang taruhin bola putihnya. Di mana aja boleh. Jangan yang susah-susah. Bola berapa nih? Mau Bola masuknya? 5 boleh. Bola 5. Oke. Kita coba ya. Wih, udah masuk guys. Coba ganti lagi. Aku ya. Oke. Masukin bola 2. Oke. Asam. Bola 3 deh. Dia baik banget guys. Oke. Jadi perusahaan manakah yang terkenal sebagai perintis konsep remote work? Perusahaan manakah? Aduh, perusahaan manakah yang merintis Konsep remote work. Perusahaan Kira-kira apa? Rusia kali ya? Nggak tahu lagi. Rusia. Pastinya sih tech ya, tech company ya. Iya, tech company. IBM. Oh, oke. Maksudnya perusahaannya bukan negaranya. Iya, Oke, perusahaannya. oke. Oh, Oke. aku baru tahu. Skip, Sekarang skip. aku ya. Ya, Masukin bola 2. kayaknya resign aja lah dari... Kayak dulu. Ah, sini. Nice. Oke. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang
yang bekerja berpindah-pindah lokasi dengan memanfaatkan internet. Itu kira-kira apa? Nomaden. Istilahnya. Istilah. Termsnya apa tuh? Work from home. Work from home. Nomaden things. Apa jawabannya? Digital nomaden? nomad. Digital nomad. Oke, kurang Yang di Bali-Bali digitalnya itu ya. kan banyak tuh. Iya, benar. Oke. Sekarang kamu Apa? taruh bolanya. Aku atau kamu sih? Kamu yang taruhin bolanya buat aku. Oh, oke. Sana. Please, nggak masuk. Sedih banget. Tipis. Oke. Nice. Bersih. Negara mana yang memiliki 65% pekerja remote? Rusia. Enggak. US. US. Wrong. Salah. Belanda. Oke. Bukan bercanda, Belanda. Oke, bola 5 ya, lurus. Tapi ini deket sih, jadi susah. Gila, ini emang nggak hoki. Nice. Berapa persen perusahaan di dunia ini yang memberlakukan full remote work untuk para pekerjanya? Full remote. Ya, berapa persen? Di mana nih? Di seluruh dunia? Di seluruh dunia. Persentase ya. Around 70. 70. Banyak ya? Dikit ya? Kebanyakan ya? Kebanyakan 16%. Really? Tapi pasti itu peningkatan dari masa COVID ya. Iya. Pasti karena COVID sekarang WFH gitu-gitu pasti ngetren banget. Karena gue mikirnya tuh dulu pas COVID tuh sampai sekarang, atau mungkin karena di industri perusahaan gue kali ya, kebanyakan tuh teman-teman gue semua kerjanya WFH. Jadi gue ganti pikir, WFH ya. Iya. Teman-teman gue juga banyak kan WFH sih. Iya kan? Karena gue pikir udah sebanyak itu, ternyata masih belum ya. Gak tau kenapa gue masih WFH. Oh ya BTW bosku mana? Oke, terakhir kamu. Oke. Bola Apakah 5. ini akan masuk? Apakah? Kayaknya nggak masuk lagi deh teman-teman. Maaf mengecewakan. Gila, emang dia nggak mau nurut. Nice. Nah, kira-kira berapa jumlah pekerja remote di seluruh dunia pada tahun 2020 menurut ILO, International Labour Organization? Berapa persen? Di dunia ya? Waktu tahun 2020 ya? Ya, pekerja remote. Itu awal-awal COVID sih. 30%. 30%. Jawabannya adalah 557 juta orang. Oke. Cukup banyak ya sebenarnya ya. 557 juta itu Sangat banyak sih. iya, lebih banyak dari seluruh masyarakat di Jakarta kayaknya. Iya. Banyak banget itu BTW. Ya udah, oke. Thank you banget nih Kak Lala Oke. untuk sharing-sharing sama aku dan main biliar sama aku. Seru banget, BTW Kak Lalanya emang beneran jago. Ini gak ada gimmick ya. Gak tau, BTW emang seru ya? Emang suka main biliar? Karena memang biliar ini salah satu pelepas penat juga ya. Oh, semasa benar-benar. WFH. Jadi kayak biliar one of my common things lah yang akan gue lakukan. Mainnya sama siapa biasanya? Teman-teman gitu? Sama teman-teman gue atau sama cowok gue juga. Kadang sama nyokap sih juga main kadang biliar. Nyokapnya bisa main? Enggak, cuman pukul-pukul aja. Seru-seru aja, Ditemenin seru-seruan anaknya. aja. Iya, soalnya zaman sekarang emang sih banyak beberapa generasi keluarga main biliar bareng. Itu seru banget. Seru. Ada juga perusahaan yang punya meja biliar di kantornya. Betul, Tapi itu karena ada. kamu WFH, kamu tidak bisa merasakan itu. Oh, gue udah merasakan dulu. Oh, udah? Sempat merasakan. Ada meja biliarnya? Makanya gue jago biliar karena setiap pulang kantor selalu main biliar. Di mana tuh? Kalau Di boleh tahu. perusahaannya tuh? Iya. Nah, perusahaannya itu Prodika. Di kantornya ada meja biliar? Ada meja Oh biliar. my god, meja biliar gratis. Gue juga mau. Oke deh, thank you Kak Lala sharing-sharingnya. Oke, thank you, Semoga Lili. bisa main lagi next time. Thank you. Siap, Dadah. bye. Gimana hari ini? Insightful banget kan ngobrol-ngobrol sama Kak Lala? Kalau kalian feeling inspired, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nyalain juga lonceng notifikasi untuk update setiap hari Minggu video kita launching. Nah, kalian udah nonton belum video kita yang kemarin? Jangan lupa nonton juga ya. Dadah, see you!